kami yang menentukan rahmat itu di antara mereka sekaligus menjadi penghidupan di dunia ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi amarna bil ittihadi wal intisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita bergabung kembali sambil kita niat iktikaf di rumah Allah ini, dan baru selesai kita melaksanakan kewajiban fardhu kita salat jamaah maghrib. Mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang terbaik, rahmat, keberkahan, dan mudah-mudahan kita terus hidup dimudahkan oleh Allah dalam semua kesulitan yang kita lakukan. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Malam ini kita lanjutkan beberapa hal sambil menjelang waktu Isya. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-32 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah, rahmat Tuhanmu, padahal Allah kami yang menentukan rahmat itu di antara mereka sekaligus menjadi penghidupan di dunia ini. Jadi Allah mempertanyakan siapa yang membagi-bagi rahmat Tuhan di bumi ini. Padahal Allah sendiri menjawab, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi, yang menentukan di antara mereka ma'isyah, penghidupan, pekerjaan, ruang-ruang rezeki, jalan-jalan yang Allah berikan kepada hamba ini, pada makhluknya. Di dalam riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu
ketika ada seorang sahabat yang selalu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia diberi harta oleh Allah, karena dia seorang miskin. Supaya mohon pada Rasulullah agar dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ia mengatakan, "Ya Rasulullah, berdoalah kepadaku agar Allah memberikan kemudahan dalam hidup ini. Masa saya miskin, kain sarung hanya satu. Kadangkala saya terlambat pulang ke rumah karena istri menunggu kain sarung dari saya." Di dalam riwayat ini disebutkan sahabat yang miskin ini Sa'labah, sangat miskin. Dia selalu mohon pada Rasulullah dan sangat rajin. Ketika miskinnya sangat rajin berjamaah, gak pernah dia menunda-nunda di dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semula Nabi menolak, tidak mau Rasulullah berdoa, mendoakan. Takut-takut nanti Sa'labah ketika kaya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena terus Sa'labah ini meminta, memohon, sore ini habis maghrib dia menjumpai mohon, maghrib berikutnya juga memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan supaya Allah memberikan kemudahan hidup kepada dirinya. "Ya Rasulullah, bukankah kalau Allah memberikan kekayaan kepadaku, maka aku akan dapat memberikan bagian-bagian nikmat yang Allah berikan itu kepada orang lain?" Begitu rasa curahan hati Sa'labah lewat Rasulullah. "Tapi kalau saya miskin ya Rasulullah, apa yang bisa saya berikan kepada orang lain? Tapi kalau Allah memberikan kelebihan karunia, insyaallah saya akan berbagi kekayaan itu kepada orang lain." Karena desakan itu Rasulullah iba juga. Rasulullah mengabulkan permintaannya dengan mendoakan agar Sa'labah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia para Rasulullah memberikan modal awal hewan, mungkin sepasang kambing untuk dikelola, diberdayakan oleh Sa'labah. Kemudian karena ini sudah doa Rasulullah, dari 1-2 ekor sepasang ini terus bertambah, hari-hari bertambah terus keberkahan rezekinya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Sa'labah sibuk. Kadang-kadang dia ada hadir salat bersama Rasulullah, kadang-kala dia banyak lupa, lalai, karena Allah sudah memberikan kekayaan, sibuk mengurus ternaknya. Tadi juga dibaca, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Banyak kan Bapak Ibu para pendengar sekalian, orang terus lalai memperbanyak harta di dunia ini, sehingga dia baru sadar ketika dia diusung ke kubur, hatta zurtumul maqabir. Banyak lalai orang memperbanyak, mencari, mengumpulkan dan seterusnya. Makanya Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 22 juga
menjelaskan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan mendapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Di langit ada rezeki, ada di Lauh Mahfuz. Allah sudah menyimpan semua kebutuhan makhluknya di bumi ini. Dimaksudkan apa yang dijanjikan kepadamu pada ayat tersebut ialah catatan nasib atau ketentuan takdir tiap-tiap manusia yang telah ditulis di Lauh Mahfuz, dan semua tersimpan di sana. Ada yang bersifatnya mubram, itu memang kepemilikan hak mutlaknya Allah, gak bisa berubah. Apa yang sudah ditentukan itu tidak bisa berubah. Tapi ada yang kaitannya dengan mu'allaq, walaupun di sebuah takdir, tapi manusia berusaha bisa berubah. Hari ini miskin karena usaha kerja kreatif, dia bisa besok lusa menjadi kaya, hidup sejahtera. Banyakkan fakta, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Kadang-kadang ada juga orang kaya, tapi suatu saat dia jadi miskin. Tapi kebalikan, ada orang miskin, suatu saat dia menjadi orang kaya. Fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, tapi Allah juga membatasi rezeki itu bagi siapa yang tidak diberikan. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Jadi kalau Allah ingin memberikan rahmat rezeki, tentu tidak ada orang yang menahan, bisa menghalangi. Tapi kalau Allah tidak akan mau memberikan sesuatu rezeki kepada hambanya, juga tidak bisa orang lain datang, ya Allah tolong berikan. Ada garis hak membagi-bagi rezeki, menyembah-nyembah, menyuhana rezeki. Ada katur ubibi red ulwa, ya begitu. Maka kita tidak merasa putus asa, pesimis dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sa'labah tadi dia tidak bersyukur, ya, karena sudah banyak ternak terus bertambah. Akhirnya jamaah pun dia tinggal, tak pernah lagi. Tapi Rasulullah kan tanya, mana Sa'labah? Oh, dia sudah kita doakan Allah berikan, tapi ternyata tidak hadir lagi bersama Rasulullah jamaah karena kesibukannya. Ketika turun perintah zakat, Nabi menugaskan 2 orang amil untuk memungut zakat dari Sa'labah. Karena diketahui kambingnya sudah banyak, sudah sampai nisab ternak kambing 40, ya, 40 ekor sudah sampai nisab, harus dikeluarkan zakat dari harta ternak itu. Tapi apa yang terjadi? Sa'labah tidak merespon, padahal itu ditugaskan. Seperti juga kita jelaskan yang lalu, Karun ketika Nabi Musa mengutuskan amil, Karun dengan sombong menolak. Ini begitu juga, Sa'labah menolak mentah-mentah apa yang disampaikan oleh petugas yang dikirim untuk mengambil zakat dari Sa'labah.
tidak mau memberikan. Dulu dia sudah berikrar, ya Rasulullah, kalau saya diberi kemudahan rezeki oleh Allah, saya akan berbagi, sharing, saya membantu orang-orang yang membutuhkan. Tapi ternyata ikrar itu dia khianati diri sendiri, sehingga utusan ini melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'labah tidak mau memberikan bagian hartanya sedikit pun. Kan Nabi mengucapkan, celakalah Sa'labah, karena Rasulullah sudah mendoakan dulu supaya Allah memberikan rezeki kepadanya. Tapi akhirnya Sa'labah khianat, ingkar kepada janji yang pernah diikrarkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi murka, Allah pun murka. Saat itu turunlah ayat yang mengecam Sa'labah. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ini dalam At-Taubah ayat 75 sampai 78, berkaitan dengan Sa'labah. Ada di antara mereka orang-orang yang berikrar kepada Allah. Dia sudah berikrar dulu, kalau Allah memberikan rezeki, ya Rasulullah, saya akan membagi rezeki ini kepada orang lain. La in atana min fadlih, ketika Allah memberikan karunia rezeki kepada Sa'labah ini, kambingnya terus bertambah dan sebagainya, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Saya berjanji di hadapan Rasulullah, dia berjanji akan mensedekahkan, dan dia termasuk orang-orang yang salih, sudah mengikrarkan Sa'labah di hadapan Rasul. Tapi ikrar itu dia khianati diri sendiri. Memang menyuka kaya, kakrit. Tapi juga ada orang kaya dermawan, terus membantu, terus hartanya bertambah. Allah berikan. Apalagi memberikan harta itu kepada anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang pendusta agama itu, kata Allah, orang yang menyanyiakan anak yatim dan tidak mau membantu orang yang miskin, dibiarkan sebagainya. Falamma atahum min fadlih, maka tatkala Allah memberikan karunia yang terus bertambah kekayaan Sa'labah ini, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Setelah Allah memberikan harta yang banyak kepada Sa'labah, dia lupa diri, angkuh sombong, padahal dia pikir dia miliki sendiri. Padahal tadi kan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, rezeki itu ada di langit, disimpan oleh Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Harus cari usaha. Menyonata usaha panitika di mayang. Menyonata usaha adaan kaya tadu senang. Walaupun tidak lebih, tidak kaya seperti orang, tapi cukup untuk kebutuhan diri, anak dan keluarga. Demikian. Makanya ketika Allah berikan ini, bakhilu bihi, Sa'labah ini bakhil, kikir, ya, nggak mau dia keluarkan. Padahal dulu dia sangat miskin, kain sarungnya satu. Padahal istrinya di rumah menunggu kain sarung dari Sa'labah ketika selesai salat di masjid. Satu kain sarungnya. Begitu miskin, kadang makan pun nggak ada. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, malah dia berpaling dan membelakangi kebenaran.
apa yang Allah sudah berikan kepada dirinya. Fa'aqabuhum nifaqan fi qulubihim ila yaum yalqaunahu. Maka akhirnya Sa'labah ini diberi iqab, diberi sanksi, diberi hukuman, disebutkan dengan nifaq, sebagai orang yang munafik, ya, fi qulubihim, dalam hatinya, ya, dicap sebagai orang munafik, ila yaumi yalqaunahu, sampai hari kiamat ketika dia menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh Bapak Ibu, para pendengar sekalian, tapi mungkin tidak semua contoh tersampaikan kepada kita sekalian. Ini bukan hanya dulu riwayat, tapi juga mungkin terjadi hari ini. Banyak fakta yang tidak bisa kita nafikan, karena semua itu kan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah bentuk transaksi bagaimana agar tabungan yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz itu dapat diambil. Jawabannya singkat, tidak lain melalui usaha dan berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rezeki itu dimudahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Usaha dan doa. Gak mungkin dia begitu turun begitu saja, tapi ada usaha dari manusia ini. Bima akhlafullah wa ma wa'adu wa bima kanu yakzibun. Maka Allah sudah mencapkan sifat nifaq, kemunafikan dalam hatinya, sampai dia menemui Allah terhadap apa yang sudah diingkari Allah Tuhannya, apa yang pernah dia ikrarkan dulu, bahwa harta ini akan dibagikan sharing pada orang lain, dibayar zakat, dibayar sedekah, dibayar infak, diberikan wakaf, dan seterusnya. Wa bima kanu yaksibun, dengan apa yang selalu mereka dustakan. Sudah dijanjikan tapi dia dustakan, ingkar terhadap apa yang dijanjikan. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha allamul ghuyub. Bukankah Allah itu mengetahui? Allah itu mengetahui yang sir, yang tersembunyi, juga bisikan dalam hati kita. Allah tahu apa yang terbisik, terbetik dalam hati, dalam diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Wa annallaha allamul ghuyub. Allah itu Maha mengetahui yang gaib, yang tersembunyi, yang nampak. Allah pasti mengetahui. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Allah mempertanyakan siapa yang membagi rahmat, rezeki, ya, tentu Allah sendiri. Nahnu qasamna, Allah yang membagi rezeki ini kepada manusia. Ketika Sa'labah mendengar ada ayat nuzul turun mengecam dirinya, At-Taubah tadi, ia mulai ketakutan, cemas, apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Dia mulai gelisah, dia mulai tidak bisa tidur. Dia rupanya ada ingkar janji dengan Allah, ya, makan enggak enak, tidur enggak enak, ya. Tapi segera dia menemui Rasulullah, ya Rasulullah, sambil dia membawa zakatnya, ya, dia serahkan lewat Rasulullah, ya Rasulullah, ini zakat saya, ternak saya. Tapi Rasulullah tidak mau menerima lagi zakat Sa'labah, karena Rasulullah sudah mengatakan celaka dia, ya, karena ingkar, menolak petugas yang Rasulullah utus untuk mengambil memungut zakat atau sedekah lainnya dari Sa'labah. Rasulullah menjawab,
Allah melarangku menerimanya Sa'labah. Allah tidak lagi melarang saya untuk menerima sedekah atau zakatmu ya Sa'labah. Sehingga Sa'labah menangis, terus menangis terseduh-seduh. Begitulah Bapak Ibu sidang jamaah para pendengar sekalian. Maka semua yang Allah berikan itu harus disyukuri sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oke, menangis di dunia, tapi nanti menangis di akhirat, minta kembali ke dunia karena lalai. Alhaakumut takasur tadi hatta zurtumul maqabir, lalai terus sibuk mencari kekayaan. Hari Jumat kemarin Kota Takengon dilaunching kota wakaf. Hadir Direktur Pemberian Zakat Wakaf meluncing kota wakaf sebagai konstruksi awal bagaimana menggerakkan kedermawanan filantropi dari masyarakat untuk berwakaf. Bukan hanya wakaf benda tetap, tanah, kebun, kopinya, tapi juga menggerakkan wakaf benda-benda bergerak seperti uang dan wakaf selain uang, kendaraan, surat-surat berharga lainnya dan sebagainya. Karena wakaf kita ketahui dia sifatnya abadi, nggak bisa hilang, dan pahalanya terus mengalir selama itu terjaga. Hasilnya untuk penerima manfaat, apa masjid, apa beasiswa, untuk kesehatan, pemberian ekonomi, selama wakaf itu mengalir terjaga dengan baik, selama itu pula pahala terus kepada pemberi wakaf, sekalipun dia sudah berada di alam barzah sebagainya. Dan juga terus dianjurkan menanam tanah-tanah ya wakaf yang terlantar, tidak diberdayakan, supaya tanam pohon atau membangun perumahan, membangun pertokoan sehingga dia produktif dan menghasilkan untuk dibagi kepada orang lain. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah wafat, ia datang lagi menyerahkan zakat kepada Abu Bakar, kepada Umar, tapi keduanya tetap menolak karena Rasulullah sudah menolak, sudah mencap dia celaka Sa'labah, sehingga tertutuplah kesempatan untuk taubat sebenarnya. Itulah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, aina Sa'labah al-yaum? Di mana Sa'labah hari ini? Yang mudah-mudahan termasuk, yang mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok Sa'labah yang kikir, tidak mau memberikan bagian-bagian rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Imam Al-Ghazali mengatakan ada tiga jenis dosa. Yang pertama, dosa meninggalkan perintah wajib. Satu yang wajib, salat, atau puasa, atau kewajiban zakat ketika kita mampu diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ingkar janji, padahal Allah sudah memberikan segala kemudahan kepada kita sekalian. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, ya syukur itu untuk diri. Yang memberi syukur itu bukan untuk Allah. Allah tidak membutuhkan bantuannya kita. Tapi siapa yang bersyukur, kata Allah, syukur itu untuk dirinya. Tapi siapa yang kufur, ingat Allah itu kaya. Allah itu tidak membutuhkan bantuan dari kita. Kemudian
Bagaimana kita meninggalkan segala transaksi-transaksi yang tidak baik, yang melanggar ribawi dan sebagainya. Dan juga yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, dosa sesama kita sendiri. Tidak kueh, ya, lidah tidak bertulang, caci maki dan seterusnya. Ini ada beberapa hal diuraikan. Pertama, harta ghasab, harta karena tidak sah, ya, karena menipu dan sebagainya. Orang dagang cing mungkin timbangan tidak menurut yang semestinya, ya. Ketika membeli barang mungkin digeser, ya, ketika menjual digeser cingnya, ya, sebagainya. Atau ada pribadi yang menzalimi orang lain, ada hak-haknya tidak kita berikan, atau kita ambil milik orang lain yang bukan milik kita. Apalagi kita ambil tanah wakaf orang, kita jual itu menjadi milik kita sendiri, itu kan zalim. Atau ada hak orang lain yang tidak kita berikan, itu zalim. Kemudian perasaan, bagaimana mengguncing orang, menggibah orang, mencaci orang, menghasad orang dan sebagainya. Kemudian kehormatan orang, kemudian agama, ya, dan sebagainya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlimu nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahim. An-Nisa ayat 110. Ada orang yang beramal, amalnya tidak baik, amal jahat, atau menzalimi dirinya, ya. Ada orang menzalimi tinggal salat, tidak akan memberikan nafkah kepada istri, kepada anak dan sebagainya, itu menzalimi diri, ya. Yastaghfirillahu, maka dia bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajidillahu ghafurur rahim, Allah akan mengampuni, ya, dan penuh kasih sayang. Tapi kadang-kala juga orang jarang minta ampun atas kesalahan. Padahal kalau kita lihat Rasulullah berapa kali, ya, minta ampun, istighfar. Setiap sehari semalam istighfar Rasulullah itu kan sampai 80-100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sudah maksum, dijamin tidak salah, terpelihara, dijaga. Tapi Rasulullah terus dia minta ampun, istighfar, astaghfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah, padahal tidak salah, ya. Tapi mungkin kita selalu dalam menit detik selalu salah, tapi juga kurang istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah Rasulullah paling disiplin di dalam ibadahnya, miskin dalam harta tapi kaya di dalam amal. Gak ada sesuatu yang kurang. Beliau melakukan itu dengan penuh kedisiplinan, sehingga orang-orang, ya, heran, ya, cemburu. Kenapa Rasulullah paling rajin padahal sudah dijamin masuk surga? Hanya beliau menjawab, afala akuna abadan syakur, bukankah Anda melihat saya ini salah seorang hamba Allah yang paling banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi contoh kepada kita sekalian. Ya, Rasulullah dalam semua aspek, ya, sejak muda sudah jadi pebisnis, ya, mengelola harta Khadijah. Tapi keuntungan terus didapatkan. Jadi kalau orang tijarah, orang dagang, usaha tidak menipu, ya, tapi Allah beri keuntungan yang berlipat ganda dari hasil dagangannya. Apalagi kita suka berderma, ya, di jalan-jalan Allah. As-sakhiy qaribum minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang dermawan itu qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Orang dermawan itu qaribum minal jannah, dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bakhil itu jauh
dengan surga Allah, dekat dengan neraka, ya. Tapi orang yang bakhil jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, tapi dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu semua makhluk tak dapat mempertahankan eksistensinya, keberadaannya tanpa ada pancaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tanpa ada bantuan, pertolongan. Saya kira kan berat juga kita hidup ini. Allah lah yang melimpahkan nikmat wujudnya kepada seluruh makhluk pada setiap detik, pada setiap saat. Tapi seandainya para pendengar sekalian, pancaran kasih sayang Allah terhenti barang sedetik saja, pasti akan menyusahkan dia, meniadakan segala sesuatu selain zatnya. Maka segala yang ada itu pada setiap detik seolah-olah memperoleh keberadaannya yang baru dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada Allah, ya. Dalam setiap detik, menit, pasti Allah memberikan karunia kepada kita sekalian. Udara kita hirup, ya. Ya, sehat dan sebagainya, ya. Tanpa udara ya sesaat saja udara ini enggak ada, ya. Saya kira mungkin kita juga susah, ya. Allah terus memproduksi oksigen ini untuk kita hidup. Tapi bagaimana kalau produksi ini terhenti? Saya kira juga manusia ini akan susah hidup, malah bisa mati dan sebagainya. Zalikal ladzi yubasyirullah ibadahul ladzina amanu wa amilus salih. Demikianlah diingatkan oleh Allah karunia, ya, yang digembirakan, diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman dan beramal saleh. Allah tidak pernah membatasi rahmat dan nikmatnya, kapan saja, siang dan malam, 24 jam Allah berikan dengan penuh kasih sayang kepada hamba ini. Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Sesungguhnya Allah memiliki semua keutamaan rezeki kepada manusia ini, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus mendekatkan diri, menjalankan semua perintah, meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan menjauhkan dari kita segala ujian dan musibah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع